Barang yang hilang ketika kita naik bis itu sebenarnya tanggung jawab siapa? Nah, hari ini kita mau bahas itu, Dok. Tanggung jawabnya nih ya. Soalnya kan ada, kalau suka ada istilah barang tanggung jawab masing-masing. Iya. Atau sebetulnya barang itu tanggung jawab penyedia layanan jasa gitu ya. Iya. Nah, ini yang mana nih? Yang mana nih? Ini membingungkan konsumen. Oke. Nah, mulai keluarlah ininya, apanya namanya, peraturannya atau kepastiannya nih. Kita juga baru tahu ya. Oke. Setelah kejadian yang viral. Oke. Kemarin. Jadi ada seorang influencer lah di Twitter ya. Awalnya dia memuji Rosalia. Oke. Bis Satu Rosalia. PO bis ya. Ada satu PO bis namanya Rosalia, dia memuji awalnya. Oke. Dan ini saya udah bikinin ini nih. Oke, ini buat para bismania nih bisa sambil nimbrung di sini ya. Ya, bismania, terus pokoknya penyedia jasa lah, paket. Terus apa lagi ya? Ya termasuk mungkin bisnis jasa-jasa lainnya juga semuanya bisa masuk ke peraturan ini. Oke. Nih, dia plot twist banget ini. Soalnya dia awalnya memuji-muji. Nih, Oke, si akunnya ini namanya siapa? namanya Dino. Dino ya? Ya, si Om Dino. Nah, ini dia perjalanannya berangkat Gambir Purwokerto, Oke. naik Bima, pulangnya Wonosobo, Ciputat, naik Rosalia. Oke, dia itu berarti konsumen yang menggunakan jasa bis ya? Ya, dia memuji-muji nih, katanya, wah enak nih bisnya, nggak mentok kakinya, Oke, gitu. Terus buat kita selonjoran gini nih. Oh iya. Apa namanya ya, resnya. Ya, res kakinya lah, ada Ya. lah, kayak gitu enak lah. Lega, luas, enak, nyaman, dia bilang gitu. Tiba-tiba dia nge-tweet lagi nih. Nge-tweet lagi. Katanya. Mana nih? Bangsat katanya. iPad gua dimaling. Di bis tersebut? Hilangnya itu gak ketahuan di mana. Oke, oh. Tapi dia ngecek sebelum naik dia masih ada. Oh, sebelum naik bis itu masih ada. Jadi Ya. ketika mau naik bis itu tadi di review dulu bagus nih, Ya. bisa ke Twitter gitu ya. Ya. Oke. Nah, ketika dia udah nyampe Lokasi mungkin udah di rumah gitu ya. Udah di rumah tuh enggak ya ini ya fotonya ya? Kayaknya udah nyampe rumah kayaknya. Dia buka tasnya, iPad-nya berubah jadi buku. Si iPad di dalam tasnya ya. Iya, dan posisi tasnya juga memang tertutup. Jadi nggak ada kecurigaan tasnya ini dimaling. Ini gimana nih? Ada ininya nggak? Soal tasnya itu ada Fotonya. informasi atau soal kondisi tasnya gitu? Nah, jadi awalnya curiga tasnya ini nggak bisa dibuka. Awalnya. Ini kayak ada bekas lemanya ya? Ya, dan ternyata memang ketika dipoto nih ada kayak ada lemnya nih katanya. Curiga lah di situ. Akhirnya dipaksa buka. Baru dia terkaget-kaget melihat iPad-nya berubah bentuk. Ada buku dan keramik di dalamnya. Mungkin gini. Jadi ketika nyampe, mungkin tidur ya. Ketika di bus itu tidur. Terus udah nyampe mungkin. Itu dia itu kok ini tas agak susah dibuka, mungkin resletingnya rusak gitu ya. Ya. Akhirnya ya udah deh gitu. Mungkin udah di lebih jauh, makan udah sampai rumah, dipaksa dibuka, pas tahu isinya Udah berubah. Dan akhirnya nge-tweet lagi, nge-share ya. Nge-share lagi. Oke. Akhirnya plot twist. Tadi katanya muji-muji, Ya. ternyata sekarang kehilangan gitu. Shit katanya. Oke. Nih, yang diambil katanya ada iPad Pro, satu Wah. paket dengan pensil dan keyboard. Lumayan tuh, bisa di angka 15 jutaan tuh. Terus dan satu tas yang isinya charger. Chargernya udah dapet juga. Nah gitu ya. Terus nggak bisa di tracking oleh kan ada aplikasi tuh kalau produk Apple ya. Nggak bisa di track katanya. Kemungkinan dimatiin ya. Matiin kemungkinan sama dia. Iya. Gitu. Nah abis dia nge-tweet nih viral kan si ini. Dan ternyata
Gak cuman dia aja nih yang kehilangan nih. Ada nih sekitar 30 orang yang nge-tweet di tweetan dia gitu. ya, yang nge-tweet ngebales, "Bang, Oke. saya juga hilang." Oke. Nih, Di bis yang sama bukan nih? Di bis yang sama, Rosalia. Tuh, ada yang diganti buku ini. Tekniknya sama ya. Tekniknya sama, diganti buku. Terus nih, ini foto tasnya tuh, ada yang dilem. Tuh, dilem juga sama kan? Jadi susah dibuka. Oke. Tuh, di rumah aku suruh buka sletingnya, ternyata laptopnya diganti dengan buku. Oke. Nah, terus ada lagi yang ini, nah ini tuh bukunya. Dan memang tuh ada, wah ini udah banyak, ini ada 30 pokoknya yang merasakan hal yang sama. Dan ketika telepon CS-nya, si CS-nya langsung bilang di saat itu juga, kehilangan bukan tanggung jawab kami gitu. Oke. Nah, itu ya, kalau statement dari si tim bisnya, Ya, itu bukan tanggung jawab dia gitu ya. bukan. Ketika Nah. nelpon kan si Mas Dino ini nelpon langsung kan, saya kehilangan gini-gini nih. Nah, langsung direspon sama CS-nya. Nah, ini nih yang informasi ini tuh sebetulnya betulkah? Bukan tanggung jawab. Bukan tanggung jawab si penyedia Ya. jasa ataupun penyedia barang lah ya, layanan kayak gitu. Jadi tanggung jawab dari si konsumen sendiri, atau sebetulnya ada aturan yang menyatakan bahwa sebetulnya itu tanggung jawab si penyedia jasa gitu ya. Iya. Nah, itu jawabannya nanti kita di akhir-akhir ya. Yang mana Karena nih? kalau dipikir secara logika ya, itu kan jasa angkutan umum. Jasa jasa pemberangkatan gitu. Dari misalkan masnya ini dari Jakarta sampai ke Wonosobo. Iya, Itu harusnya. kan Wonosobo ke Jakarta. Itu kan diantarkan kan sih masnya, Ya, bener. berarti kan Bener, orang dengan barangnya kan? Ya. Dia bawa barang nih, orang dengan barangnya. Ya. Apakah orangnya itu di dalamnya itu harusnya nyaman gitu kan? Ya. Aman gitu kan? Apakah cuman orangnya aja? Nah, ini apakah cuman orangnya aja dalam arti transportasi ini gitu? Apa sama barangnya juga gitu? Terus kalau yang nyisa barangnya aja, orangnya terluka parah misalkan. Terus dia, oh itu bukan tanggung jawab kami misalkan Ya, gitu. misal terluka, jatuh, misalkan ya. Penumpangnya jatuh tuh gimana? Itu tanggung jawab siapa? Kita juga nggak tahu ya. Di akhir kita nanti lihat lah, ada netizen yang mengupload peraturannya. Oke. Coba lanjut dulu nih ya. Lanjut dulu ya. Nah, yang ngeselinnya lagi adalah yang bikin netizen geram, si Rosalia ini upload di Instagram. Oh, di officialnya. Di official, lagi rame-rame di Twitter, tiba-tiba ngupload di Instagram. Oke. Twing. Nah, isinya ini. Tuh, Apa nih? ini aja biar lebih gede. Nah, ada gambar copetnya lagi ini ya, mengintip tuh. Jaga dan periksa selalu barang bawaan Anda, jangan sampai hilang dan tertinggal dalam perjalanan. Kehilangan dan kerusakan bukan merupakan tanggung jawab PT Rosalia. Oke. Langsung upload seolah-olah dia pengen lepas tanggung jawab gitu, Iya, langsung upload itu di saat kejadian ini gitu. Ya, intinya dia itu kayak ingin menegaskan kami itu cuman bawa orang gitu ya. Ya. Kalau barang bawaan Anda itu ya bukan tanggung jawab kami, itu tanggung jawab Anda masing-masing. Misalkan kayak gitu ya. Oke. Nah, lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Nah, katanya sih postingan ini sempet dihapus katanya. Oh gitu. Dihapus. Kok dihapus Min katanya gitu. Nah, momen ini malah dimanfaatkan oleh kompetitor. Oke. Dimanfaatkan oleh kompetitor nih ya. Karena banyak pengguna Rosalia ternyata ya, orang-orang Jawa itu katanya nggak mau naik dulu sebelum kasus ini selesai. Oh, merasa kecewa lah ya. Ya, mereka mensupport si Mas Dino ini. Iya. Ya iyalah, jadi merasa konsumen itu merasa kecewa kok layanannya gitu ya, tanggapannya Ya, gitu tanggapannya gitu. Agak kecewa. Oke. Sedangkan kompetitor juga banyak yang ke arah yang sama gitu ya. Ya, benar. Nah, ini salah satu dimanfaatkan oleh
bis ini Juragan 99. Oke. Nih dia langsung upload bahwa bisnya itu dilengkapi CCTV. Lebih aman dengan CCTV kata gitu. Oke. Aduh, loading ya. Tuh, ada CCTV-nya. Jadi kelihatan kalau ada yang maling ya, apalagi ini di depan kan mengarah ke muka-mukanya nih. Nah, ditambah ini tuh ada tag bagasinya. Jadi di tracking nih, dicatat bagasi itu masuk nggak di ini di terminal misalkan atau di mana? Oke. Dimasuk di mana nih gitu. Terus keluar lagi kapan gitu. Jadi kayak paket. Oh, iya. Tuh. Kalau dimasukin ke dalam bagasi yang bawah gitu ya, itu Ya, ada catatannya. dicatat bagasi bawah tanggal segini di lokasinya di mana gitu. Gitu. Jadi ada tagnya. Ya. Ya itu enak lah ya. Ya, jadi lebih Secure lah ya. jamin lah ya. Walaupun mungkin bisa aja sih diakalin lah ya. Bisa aja diakalin sama maling ya. Cuman ini lebih masih setidaknya pelayanan dari bus waspada itu lah. memberikan pelayanan yang lebih yang lebih Pencegahan. Ya, pencegahannya, preventivitasnya itu lebih bagus gitu ya. ya, nggak cuma Juragan 99, ada lagi Indoren katanya. Oh, Indoren juga nih. Indoren. Tuh, tetap aman bersama Unicorn Indoren katanya. Oke. Ada CCTV-nya juga sama. Oke. Langsung upload. Nah, itu malah jadi kesempatan buat kompetitor buat ini. Bener sih, dari kadang tuh bedanya cuma 10.000, 20.000 Ya. gitu ya. Itu memang sih kalau buat konsumen tuh itu ada pengaruhnya tuh. Kayak ada muatan psikologis lah ya. Ya. Tapi ketika barang Anda HP hilang gitu ya, dengan dibanding cuma naik 10.000 atau 20.000, ya worth it lah ya. Ya, lebih pakai baik. kompetitor, pindah. Ya. Lebih baik yang ada pencegahannya lah, minimal lah ya. Iya. Gitu. Nah, lanjut si Rosalia ini, bis Rosalia ini nge-tweet lagi nih di Twitter. Oh, di Twitter sekarang. Klarifikasi di Twitter. Mana nih? Rame juga ya Rosalia ya. Aku nggak ngikutin sih. Cuman kemarin ketika lagi viral tuh yang kehilangan. Mana ya ininya ya? Hilang nih akun ini. Nah, ini. Nah, ini. Apa nih? Tindak lanjut kehilangan barang. Nah, akhirnya dia ngeluarin statement ini bahwa kehilangan barang yang si Mas Dino ini akan diinvestigasi katanya. Oke. Cuman itu aja. Oh, ini mah kayak formalitas dong. Ya, katanya dia akan menginvestigasi semua koneknya, Oke. konekturnya, terus melakukan tindakan tegas kalau misalkan ketahuan, gitu. Cuman ini aja klarifikasinya dari Rosalia. Hanya sebatas akan melakukan ya investigasi bla 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 lah ya. Ya. Tanpa ada poin penguatan tanggung jawabnya apa nih gitu ya. Cuman hanya investigasi, nggak tahu gimana investigasinya gitu. Nah, gitu. Lagi ditungguin ini hasilnya. Oke. Karena belum ketahuan kan hasilnya, lagi ditungguin sama Mas Dino-nya. Kita mau lihat dulu hasil investigasinya itu gimana. Oke. Nah, kemudian ada yang ngupload nih. Termasuk ini nih, termasuk ada yang nanya kan di ini, di Twitter tuh ada yang nanya, nih coba kita lihat dulu mana tadi, nih tiba-tiba ada YLKI itu lembaga apa ya, perlindungan konsumen ya. Oke. Lembaga perlindungan konsumen. Nah, dia menyatakan bahwa bus Rosalia harus ganti rugi iPad yang kehilangan. Atau barang apapun yang kehilangan konsumen harus ganti rugi katanya. Nah, kita kan baru tahu kita juga ya bahwa
harus ganti rugi ternyata gitu kan. Nih ada yang nanya di bawahnya iseng ke PT KAI. Ada yang nanya ke PT KAI. Nih, Min KAI, apakah kalau terjadi kehilangan HP atau laptop di stasiun atau di kereta diganti nggak sama KAI katanya. Si KAI ngebales nih, mohon maaf jika terjadi kehilangan bukan tanggung jawab kami juga. Oh gitu? Iya. Jadi dari kubu perusahaan ya, KAI kan BUMN lah. Ya. BUMN. Terus dari sisi Sibus, dari PO-nya ya, itu menyebutkan bahwa itu bukan tanggung jawab perusahaannya. Oke. Tapi dari konsumen pengen diganti rugi kan karena kehilangan. Terus dari lembaga perlindungan juga menyatakan bahwa bis ini harus ganti rugi atau perusahaannya kalau misalkan terjadi kehilangan ya. Oke. Nah, peraturan yang benar gimana nih? Nah, ada lagi yang upload. Apa nih? Ada lagi yang upload. Ini sekelas BUMN aja gitu nih ya? Ya, sekelas BUMN aja dia bukan tanggung jawab dia. Bukan tanggung jawab dia ya untuk sekelas BUMN nih. Nih, kalau misalkan hasil musyawarahnya nggak tercapai, ada netizen yang ngasih saran ya. Langkah hukum bisa dipakai nih mas katanya, dengan landasan-landasannya nih dikasih tahu katanya. Nah yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 Perlindungan Konsumen. Oke. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Oke. Jadi harus nyaman, harus aman. Ya kalau barang-barangnya itu kalau misalkan dikonsumsi itu tidak menyebabkan saya itu mabuk misalkan gitu ya, keracunan gitu misalkan. Ya. Nah kalau jasa menyebabkan saya itu aman, nyaman, selamat gitu ya, tidak ada yang kekurangan apapun ataupun kehilangan apapun gitu ya. Ya. Terus hak untuk memilih barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Misalkan janjinya sampai dengan aman tanpa ada barang yang hilang, ya maka harus dipenuhi gitu. Lanjut, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasanya gimana. Lanjut, ada hak untuk didengar keluhannya. Terus ada hak untuk advokasi katanya. Oke. Kalau ada sengketa, ada hak untuk pembinaan konsumen, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar, tidak diskriminatif. Oke. Dengan konsumen lain dibeda-bedakan misalkan. Iya. Tuh, hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi atau pergantian apabila barang jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Itu ya. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Nah ini, kalau menurut aturan ini otomatis si bus, mau kereta, mau jasa apapun ya paket, bahkan kebun desain sendiri ya masuk mungkin ya. Kebun desain sendiri masuk, jadi harus sesuai lah gitu. Ya kan sesuai dengan perjanjiannya nih. Iya. Kalau misalkan perjanjiannya itu adalah memberikan keamanan, ketentraman, ya ketika misalkan khususnya bis misalkan gitu ya, memberikan keamanan. Kalau ada pencurian berarti nggak aman dong. Nggak aman. Itu di luar dari apa namanya perjanjian. Ya di luar dari pelayanan hak konsumen. Iya maksudnya gini, si bis PO memberikan melakukan apa namanya, ini bisnya aman, tentram, nyaman gitu kan. Itu kan garansi kepada konsumen nih. Ya. Ketika ternyata tidak aman, berarti konsumen berhak menuntut haknya untuk diganti rugi dong. Ya, betul. Gitu kan? Betul. Karena kalau misalkan kan tadi kalau perjanjiannya bis ini tidak aman. Kalau gitu. Kalau ada perjanjiannya bis ini tidak aman, mungkin itu bisa jadi bahan ini untuk apa namanya? Pembelaan si bisnya. Iya, pembelaan si bisnya. Kalau misalkan mencantumkan nih, Rosalia tidak aman misalkan. Iya. Jadi yang mau naik Rosalia itu konsekuensi sendiri. Iya.
itu akan jadi bahan pembelaan. Tapi kalau si bis nggak bilang apa-apa, Betul. tidak menjanjikan apa-apa, itu otomatis masuk ke dalam hak konsumen. Iya. Konsumen berhak mendapatkan keamanan. Ya ibaratnya kalau tidak ada pernyataan bahwa Aman ini atau tuh tidak. aman atau tidak, Itu masuk ke aman. itu masuknya aman Ya, ya. masuk ke aman. Maksudnya ke aman. Ya, Artinya bisa menuntut. bisa menuntut. Nah, kalau misalkan karena ini nih tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak yang sebagai mestinya itu. Kalau kebun desain nih, kita selalu di awal bilang kita tidak menjanjikan daftar merek lulus. Ya. Selalu ke konsumen tuh bilang nggak ada garansi lulus ya 100% nggak ada gitu. Selalu ngomong gitu karena memang ya apa adanya gitu, tidak ada. Karena kita nggak pakai orang dalam ya. Iya, dan memang susah dipastikan. Iya. Jadinya kita nggak bisa menjanjikan. Gitu. Tapi kita memberikan pelayanan yang memudahkan untuk daftar, memberikan pelayanan ataupun menjanjikan analisis berulang kali terhadap namanya ini, peluangnya untuk diterima itu lebih condong lebih besar diterima atau tidak gitu ya. Ya, selalu kan, konfirmasi lah. Ya, seperti sebelum itu. mendaftarkan tuh, Mas, ini konsekuensinya ada nama ini yang terdaftar nih. Gitu. Mau lanjut atau tidak? Nah, itu itu menjadi bagian dari SOP ya. Ya, artinya ada perjanjian dari konsumen dengan kita pihak kebun desain yang itu nanti kita sepakati gitu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi harus hati-hati lah. Buat teman-teman yang mau bisnis itu ya tadi paket atau misalkan transportasi atau jasa-jasa lainnya itu harus benar-benar konsumen itu jangan sampai ditipu lah gitu. Jangan sampai menipu konsumen lah. Betul. Yang rugi soalnya kita juga yang bisnis. Iya, gitu. benar. Yang tadinya itu padahal potensinya buat berlanjut, misalkan potensinya besar gitu ya bisnisnya, gara-gara kelakuan kita sendiri yang kayak kemarin aja sih yang nonton si Menanti. Yang harusnya itu bisa kerjasama lanjutan gitu ya. Ya, jadi ya kacau balau gitu ya. Ya. Akhirnya ya begitulah, nonton aja di podcast itulah tetangga kita ya. Harusnya kita diundang juga tuh ke podcast itu ya. Kapan nih? Aduh. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini yang pertama. Nah, lanjut ada lagi. Ada lagi. Apa nih? Ada lagi Undang-Undang 22 tahun 2009. Oke, lebih mudah nih. Kalau ini tentang angkutan jalan. Oke. Kalau tadi kan tentang jasa yang secara umum lah. Secara umum, hak konsumen secara umum ya. Ya, kalau ini tentang lalu lintas angkutan jalan. Oke. Nah, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengirim barang karena barang musnah, hilang, rusak akibat penyelenggaraan angkutan. Wah, apalagi ini lebih jelas banget. Iya, lebih jelas. Jadi memang harus diganti itu. Benar tuh, yang tadi pelindungan konsumen juga ada poin kalau ada itu harus ada ganti ruginya gitu ya. Kalau tidak sesuai perjanjian, ditambah ini kalau angkutan jalan lalu lintas gitu nih ya. Ya. Ada kehilangan harus diganti. Terus diganti ya ini ya. Ada lagi nih. Ini lampiran Permenhub 15 tahun 2019. Oke. Barang milik penumpang yang ada pada kendaraan dengan sepengetahuan awak kendaraan dan penempatannya diatur oleh awak kendaraan. Bila terjadi kerusakan atau kehilangan, menjadi tanggung jawab perusahaan. Jadi tanggung jawab perusahaan. Ya, jadi misalkan keneknya masukin nggak? Masukin. Ditempatin nggak di dalam bis misalkan atau di dalam bagasi? Ditempatin. Otomatis semua yang ada di bagasi itu tanggung jawab perusahaan. Oke, ibaratnya konsumennya melihat dimasukin ke bagasi, keneknya memberikan pernyataan, dimasukin ke bagasi, udah match kan? Udah match. Ketika sudah berada di tempatnya sesuai SOP, itu sudah berada di wilayah tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan. Bukan tanggung jawab orang lapangan, berarti gitu ya? Ya, jadi kalau misalkan ada yang hilang atau apa, yang dituntut jangan keneknya, jangan keneknya. Tapi perusahaannya yang ganti. Iya. Nah, kalau misalkan dari aturan ini ya udah jelas sih. Apapun barang yang hilang harus diganti ya.
gitu. Benar. Cuman Kalau lihat aturan undang-undang ini ya. iya, cuman masih banyak yang belum tahu atau gimana nih ya? Enggak, yang ngeselin itu sekelas BUMN gitu. Nge-tweetnya kayak tadi Iya, gitu. aduh. Kehilangan bukan tanggung jawab kami gitu kan. Kok bisa gitu ya? Ini yang salah itu adminnya yang tidak teredukasi, nggak tahu, atau memang kebijakan perusahaan gitu. Kemungkinan admin itu kalau ada yang nanya ini, nanti jawabannya ini, udah diaturin jawaban itu. Nah, yang ngatur jawabannya ini yang perlu diselidiki. Iya. Kadang admin itu kadang dia masih apalah membalas sesuai dengan apa berarti ini template aja gitu, template gitu. Iya. Kemungkinan dia itu sudah ada disimulasikannya ya. Ya, kalau ada pertanyaan apa, ini, okay. nanti apa jawabannya gitu. Oke. Soalnya di kebun desain juga gitu, kalau misalkan nanti kalau ada yang nanya ini, kamu jawabnya ini gitu. Gitu. Ya kalau itu kan maksudnya template yang sesuai dengan kebijakan kita kan, yang tidak berbenturan dengan, misalkan tidak berbenturan dengan perundang-undangan misalkan. Ya harusnya si template si admin ini memang harusnya disesuaikan dengan yang berlaku juga nih gimana gitu. Perusahaannya harusnya sih tahu sih harusnya. Gitu. Oke. Nah ini nih ya teman-teman nih, kalau teman-teman yang misalkan bismania gitu ya, atau kereta mania gitu ya, coba komen-komen dong, kasih tahu nih info-info ke kita nih. Pernah kehilangan apa nih? Pernah kehilangan apa nih ya? di transportasi umum kayak gitu ya. Terus kasus penyelesaiannya kayak gimana gitu? Apakah ya beneran diganti atau enggak? Gitu ya. Itu gimana tuh? Silahkan komen-komen di bawah ya. Nah, jadi pelajaran aja lah video ini untuk teman-teman yang mau bisnis, hati-hati dalam memperlakukan konsumen ya. Gitu. Dan buat konsumen juga tetap, walaupun misalkan udah dijamin perusahaan, tetap hati-hati juga lah gitu. Iya, benar. Ya soalnya misalkan perusahaan sudah memberikan keamanan semaksimal mungkin. Tapi kadang si pencuri atau lebih canggih ya. Iya, suka gimana aja celahnya gitu kan. Selalu nemu celah untuk maling gitu. Iya, benar. Udah ada CCTV, pakai masker misalnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, setidaknya itu tadi bisa jadi pembelajaran kita untuk para pelaku usaha memberikan pelayanan ke konsumen senyaman mungkin, semaksimal mungkin kayak gitu, sehingga konsumen bisa menjadi pelanggan tetap, repeat order ke kita, udah jadi partner bisnis kita lah gitu, yang langganan kita lah gitu maksudnya. Oke, karena kita juga pelaku usaha nih ya, kita pelaku usaha desain gitu ya, kita juga jualan desain. Ya, kita jualan jasa juga nih, jasa desain. Kita jualan jasa desain logo, jasa desain kemasan, packaging, bentuknya kayak apapun bisa ya kita buatkan, tapi hanya desainnya saja. Iya. Kita juga bisa jasa desain lain-lain lah, kayak gerobak, boot, terus company profil, ataupun buletin atau segala macam. Gak cuma logo aja ya? Gak cuma logo dan kemasan lah, banyak lah. Habis itu kita juga membantu tadi perizinan merek, yang mau dibantuin untuk pengajuannya bisa, terus pengajuan NIB bisa juga. Gitu. Nah itu bisa langsung kontak nomor yang ada di bawah ya. Kayak gitu. Dan oke, thank you. Sampai jumpa di video kebun desain selanjutnya. Bye-bye.